dalam perspektif yang berbeda. Artinya perspektif untuk industri 4.0 yang akan melejit di dalam kemajuan, tetapi dengan prinsip nilai-nilai Habatahon yang sebetulnya memberikan modal kuat untuk memasuki era baru yang akan kita hadapi sekarang ini. Yang pertama adalah nilai-nilai mikro Habatahon. Kita tahu prinsipnya dalian natolu, paupat sihal-sihal, palima huladongan. Mikro atau mikro kita mulai dari prinsip ini. Nilai-nilai Habatahon itu sebetulnya mempunyai nilai yang paling mendasar dan dicerminkan juga oleh tadi nyanyian kita yang pertama, O Tano Batak. Itu adalah nilai-nilai dimulai dari mikro. Tapi tidak berhenti di situ. Ada nilai-nilai meso nasional. Di situ keunggulan dan kelebihan sebetulnya bangsa Batak terhadap yang lain. Tapi yang lebih universal lagi sebetulnya ada nilai-nilai makro. Jadi mikro itu Otano Batak, Kakolongaku dan seterusnya. Dan itu tolong kita perbaiki, Sekjen. Otano Batak itu tidak hanya ditafsirkan Batak Toba, tapi juga dalam arti yang menyeluruh, keseluruhan. Kan ada Batak Toba, ada Puak Simalungun, ada Puak Pakpak, ada Puak Karo, ada Puak Mandailing, ada Puak Angkolang. Jadi 7 ini tidak boleh lepas. Dan oleh karena itu sebetulnya sama Ketua Umum saya disarankan salah seorang pejuang nasional yang berasal dari Mandailing namanya Willem Iskandar. Tapi Willem Iskandar Nasution yang berjuang di dalam dunia pendidikan. Dan ini sebetulnya adalah perspektif utama dari trilogi pembangunannya dari Puak Batak ini. Jadi mikro itu harus dibangun melejit, tapi tidak berhenti di itu. Mikro Otano Batak, meso nasional Indonesia, dan yang lebih mengagumkan lagi sebetulnya adalah makro internasional. Jadi sebetulnya bangsa Batak ini tidak hanya di lingkungan mikro Otano Batak, meso nasional Indonesia, tapi juga makro secara internasional. Itulah sebetulnya pencerminan dari internasionalisasi yang disebut dengan tadi kita prinsipkan dalian natolu, paupat sihal-sihal, palima huladongan. Batasan-batasan dari mikro ke meso ke internasional menjadi melejit. Jadi apa artinya ini? Dari perspektif yang baru sebetulnya harusnya orang Batak itu adalah salah seorang suku pembelajar. Tadi saya dengar waktu diumumkan begitu banyak profesor-profesor. Sebetulnya orang Batak itu harus pembelajar yang utama. Dan itu adalah ciri karakteristik di abad 24.0. Pembelajar melejit. Dan inilah yang sebetulnya perlu Ketua kita mengembangkan pembelajaran ini tidak hanya di Tanah Batak kalangan mikro,
universitas dan sebagainya. Kalau di Tapanuli sekarang sudah 3 universitas. Tapanuli kenapa ya tidak? Dan ke depan sebetulnya ketiga perspektif nilai mikro, meso, dan makro ini kita berikan kepada generasi milenial dari bangsa Batak. Generasi milenial yang kemudian adiknya generasi sentennial harus maju dalam nilai-nilai ini. Terlepas bahwa ada memang di sini kadang-kadang nilai yang negatif. Tapi kita harus berani maju untuk menebus itu kepada kemajuan yang lebih besar. Misalnya ini Ketua, saya lama duta besar di Eropa. Danau Toba itu danau paling indah di dunia. Dan itu mengandung nilai-nilai juga yang luar biasa. Seluruh dunia mengagumi itu. Jadi sebetulnya pembangunan dan selanjutnya dengan mengembangkan nilai-nilai yang kami sebutkan baik mikro, meso, makro, harusnya orang Batak itu melejit. Tidak hanya secara parsial, nasional, tapi juga internasional. Itulah ke depan saya bilang sama Ketua Umum, visi dan misi ini kita kembangkan di dalam organisasi Batak Center ini. Dengan menerjemahkan kepada apa yang menjadi ciri karakteristik dunia sekarang, yaitu industri 4.0. Tidak bisa lagi tanpa ilmu pengetahuan. Dan keunggulan sekali lagi dari bangsa Batak adalah pembelajar yang tanpa batas. Itu keunggulannya. Anda boleh pergi ke Amerika, boleh pergi ke Boston, kita akan menemukan pembelajar-pembelajar bangsa Batak. Dan ini kita berikan menjadi bagian dari pembangunan. Tadi yang paling dasar Tanah Batak. Mikro, tapi juga pembangunan yang lebih meso, nasional Indonesia, dan bahkan juga untuk dunia. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.